Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator yang kedua, yaitu adalah Mbak Hikmah. Hikmah, gimana? Oh, seru banget tadi, banyak banget yang bisa aku ambil sih. Seru ya, keren ya. Seru banget. Ya, seru banget dari berbagai jenis ilmu yang berbeda kan. Jadi dari sisi DPR-nya, lalu dari sisi kedokteran, lalu Mas Wafa dari sisi ekonomi kreatif atau digital kreatif di Indonesia gitu. Nah, kali ini teman-teman, Arya kita ingetin lagi aja yuk siapa aja sih pembicara kita hari ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru gabung, nggak gabung dari awal gitu. Kita boleh share screen aja Arya. Oke. Iya. Sebentar ya, aku share screen lagi pembicara-pembicara kita. Iya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita ingetin lagi bahwa kita punya 6 narasumber hari ini. Iya, ini Kang Taufik juga udah masuk ya, sebentar ya Kang Taufik. Udah ready Kang Taufik. Oke. Iya, oke, sip. Kelihatan? Iya, oke, kelihatan. Jadi kita punya tadi udah ada Mbak Esti, lalu ada Dr. Hilna, ada Dr. Ninis, lalu ada juga Mas Wafa yang sharing tentang bidangnya masing-masing. Oke, lalu di sesi yang kedua ini kira-kira kita sapa dulu ya pembicaranya yuk. Apa Mas Rizky juga ada di sini? Halo Mas Rizky. Mas Rizky, apakah sudah masuk? Apakah sudah masuk Mas Rizky? Kang Taufik dulu nih, Kang Taufik apa kabar nih? Oh, boleh. Kang Taufik, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana Kang di Bandung sekarang kan? Di Bandung. Di Bandung ya. Gimana masa-masa pandemi di Bandung? Udah merasa bosan atau jenuh atau tetap melakukan banyak aktivitas nih? Ya, ini udah menginjak ke bulan ketiga untuk WFH, jadi bete di rumah. Oke. Halo Arya. Ya, halo. Oh iya. Kita mulai aja kali ya untuk sesi yang kedua ini dengan Kang Taufik Rifai di sini. Gimana? Silakan Hikmah dipimpin. Iya, oke. Thank you Arya. Mungkin bisa di close share screen-nya mungkin. Oke. Oke, di sini teman-teman kita di sesi kedua ini aku ingetin lagi teman-teman di sini semuanya tolong untuk matikan mikrofonnya karena sedikit mengganggu tadi ada sedikit gangguan. Lalu yang kedua adalah kalau kalian punya pertanyaan untuk Kang Taufik dan Mas Rizky nanti kalian bisa ketik di Zoom meeting ini di Zoom message atau di YouTube karena kita lagi live streaming di YouTube-nya Mata Garuda. Oke, Kang Opik, kita mulai aja yuk, Kang. Udah siap belum nih? Oke, mangga. Tapi sebelumnya aku kenalin dulu nih. Siapa sih? Walaupun Kang Opik udah banyak melintang di dunia per LPDP-an, kayaknya kita nggak afdol kalau nggak kenalin Kang Opik di sini gitu kan? Ya nggak sih? Oke, kita kenalin dulu deh Kang Opik. Di sini aku mau share screen. Oke. Nah di sini Kang Opik namanya adalah Taufik Rifai, MPPAR. Kang Opik ini lulusan dari Master of Tourism Planning Institut Teknologi Bandung. Bener nggak Kang? Yes, betul. Iya. Terus S1-nya tuh, beliau tuh kayak beda field gitu. Aku tadi udah kepoin tuh, kok sarjana pertanian ke MPPAR gitu. Karena nanti Kang Opik jelasin pasti ya, kenapa kok beda field ngambilnya kan. Terus Kang Opik juga adalah founder Sacita School of Social Business, Sekolah Bargi Wirausahawan Muda. Dan Kang Opik juga tuh banyak banget guys ininya, prestasinya, award-nya juga itu banyak banget. Salah satunya itu award dari Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani. Nah, award-nya itu adalah Best Non-Digital Social Enterprise 2018 dan 2019. Beliau juga itu adalah salah satu Best Talent LPDP Alumni. Terus yang prestasi yang membanggakan lagi juga nih, pokoknya banyak nanti pasti Kang Opik juga sharing, aku mau sebutin aja satu lagi.
the winner of Local Entrepreneurship Development Program 2019 dari Ford Foundation. Terus beliau juga nih, kebetulan aku udah kenal sama Kang Opik dari aku waktu di Bandung. Nah, beliau tuh merupakan koordinator LPDP ITB dan juga LPDP Bandung Raya. Terus juga banyak deh pokoknya, nanti Kang Opik akan share sendiri. Oke, sekarang Kang Opik selain ke Sacita School of Business juga, beliau juga itu pernah menjadi dosen di Unpad. Lalu juga beliau pernah menjadi consultant of social enterprise of activation and development di Samdana Institute. Oke, Kang Opik siap nih sharing tentang post LPDP-nya kepada teman-teman di sini? Oke, siap, insya Allah. Siap ya, Kang. Waktunya 15 menit ya, Kang? Oke, silakan Kang Opik. Share screen ya? Ya. Udah kelihatan belum? Udah kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman Mata Garuda dan teman-teman Memgat Talk hari ini? Senang sekali bisa datang sharing hari ini. Perkenalkan, nama saya Taufik. Dulu saya alumni LPDP PK3, PK yang cukup awal banget ketika LPDP baru 1 bulan mungkin berdiri, saya langsung apply dan alhamdulillah keterima di PK3 waktu itu. Jadi 2013. Awal-awal PK3 itu 12 hari, waktunya cukup lama, dan ada sesi bagaimana kita masuk ke TNI, ada TNI AD, AL, AU, macam-macam. Kita selama hampir 3 hari di drill, disiksa tanda kutip sama teman-teman TNI, tapi jadi pengalaman yang cukup menarik sekali. Pengalaman menarik tapi nggak mau diulang kayak gitu ya, PK itu ya. Saya hari ini mendirikan sebuah sekolah ya, sekolah bisnis sosial, namanya Sacita School. Setelah saya lulus LPDP, tadi saya mau ke Hikmah cerita sedikit, saya pernah jadi dosen di Universitas Pajajaran di Unpad di Bandung, tapi kemudian saya memutuskan untuk resign dan mendirikan sebuah startup yang sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan seperti itu. Nah, di NB Talk hari ini saya akan coba sharing tentang apa yang sudah saya lakukan sebagai alumni LPDP dari tahun 2015 sampai sekarang seperti itu ya. Hari ini saya mau sharing tentang ini sih, tentang democratizing access to business school for underprivileged youth. Jadi bagaimana saya dan teman-teman mencoba mendirikan sebuah sekolah bisnis yang itu tuh bisa diakses oleh teman-teman pemuda prasejahtera atau underprivileged youth seperti itu. Kenapa ini dibuat? Karena memang saya melihat orang-orang yang bisa ngambil sekolah bisnis itu adalah orang-orang yang dari ekonomi menengah ke atas mungkin ya, sehingga orang-orang yang di bawah secara ekonomi maupun secara kapasitas sosial mereka tidak bisa mengakses itu. Sehingga saya dan teman-teman mencoba ingin menghadirkan akses sekolah bisnis bagus tapi gratis bagi teman-teman prasejahtera seperti itu. Nah, mungkin ceritanya dimulai dari saya tuh dari tahun 2009 tuh bersama teman-teman tuh mendirikan sebuah yayasan Sahabat Cita. Ini tuh bikin program sosial namanya itu 1000 sepatu sekolah. Jadi bagi-bagi sepatu sekolah untuk anak yatim duafa di seluruh Indonesia gitu. Nah, kenapa ini hadir? Karena kami melihat bahwa ternyata sepatu itu menjadi sebuah item yang sulit untuk dimiliki oleh teman-teman yatim duafa, terutama anak di pedesaan di seluruh Indonesia gitu. Pun yang kedua, karena memang sepatu bisa meningkatin semangat belajar bagi teman-teman gitu. Nah, dari itu coba kami membuat sebuah gerakan ini, launching 2009, sampai alhamdulillah masih sekarang berjalan. Total ada 9.500 sepatu yang kita sebarkan ke seluruh Indonesia, dan yang menjadi unik adalah bahwa sepatu ini itu kita dihasilkan dari teman-teman UMKM sepatu di Garut dan Cibaduyut seperti itu. Jadi UMKM ini yang membuat sepatunya yang kemudian akan di-deliver kepada teman-teman yatim gitu. Nah, dari sini kita dapat learning, ternyata banyak banget orang-orang yang mau bantu. Kita udah punya banyak partner dari berbagai macam akademisi, bisnis, community, government maupun media yang coba berkolaborasi dengan kita kayak gitu. Nah, dari sini saya belajar teman-teman bahwa ternyata salah satu tantangan untuk bisa menjaga sustainability sebuah social movement adalah bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan dari sisi finansial gitu. Karena saya udah malu untuk minta-minta ke donatur tapi ingin mandiri secara finansial, gimana caranya? Maka kita kenal dengan konsep social enterprise, maka tahun 2017 saya dan teman-teman itu membuat sebuah startup namanya itu Sacita Muda gitu. Jadi yayasan yang namanya Sahabat Cita. Nah, kemudian saya membuat sebuah unit usaha namanya Sacita, singkatan dari Sahabat Cita gitu. Yang ini tuh menjadi roda ekonomi, menjadi lambang, menjadi semangat kita bagaimana gerakan yang 1000 sepatu bisa sustain secara finansial gitu.
Nah, di bawahnya itu ada 4 unit yang kita buat. Ada Cita School, saya yang megang bagaimana mimpinya kita ingin bikin universitas, bikin kampus, khusus di social business, yang gratis bagi teman-teman prasejahtera, terutama teman-teman pemuda pedesaan gitu. Ada Komdev yang di bagian community development, ada Prodev yang dia fokus di pengembangan produk UMKM, dan research yang dia fokus bagaimana menghilirkan hasil riset agar sampai kepada masyarakat seperti itu. Jadi mungkin hari ini saya akan lebih banyak bercerita tentang Cita School seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, karena saya punya gerakan sosial yang ingin sustain secara finansial, maka saya harus nyari uang sendiri dengan membuat usaha ini gitu. Dan yang kedua, dari tahun 2014 saya dan teman-teman tuh mengembangkan sebuah yang awalnya forum yang sekarang berubah menjadi ekosistem bernama The Local Enablers gitu. Bagaimana kami mencari anak-anak muda marginal di pedesaan, anak-anak bidik misi di berbagai macam kampus yang dia secara kapasitas finansial rendah, sosial rendah, nggak punya akses ke berbagai macam pengetahuan kami kumpulkan dalam sebuah ekosistem yang dimana dalam ekosistem ini kita mendampingi mereka agar punya impact bagi masyarakat melalui pengembangan social enterprise. Jadi anak muda ini kami dampingi untuk punya usaha sosial yang dia harapannya bisa menjadi wadah bagi dia belajar agar dia naik kapasitasnya pun sekaligus dia bisa ngasih impact bagi masyarakat. Nah, ini tuh kita mengembangkan sebuah model bagaimana kita connecting the dots dari rural into urban areas. Di rural kita melihat ada local commodity, jagung, beras, apapun itu. Coba kita cari farmer dan keluarganya. Kita ajak mereka untuk mengolah local commodity menjadi sebuah produk bernilai tambah. Kita connecting dengan pemerintah lokal. Kita connecting dengan universitas yang dia punya akses pengetahuan, teknologi, ilmu-ilmu yang pada perkembangan selanjutnya kita akan hubungkan si local community ini ke urban areas, terutama kita mencari ibu-ibu perkotaan, ibu-ibu arisan, ibu sosialita, dan berbagai macam anak-anak muda di perkotaan, agar dia menjadi agen-agen perubahan, dalam tanda kutip dia bisa menjadi reseller ataupun apapun itu, yang dia akan coba meleverage impact dengan cara menjual produk-produk yang dihasilkan dari ibu-ibu di pedesaan seperti itu. Jadi alhamdulillah model ini yang hari ini sampai ini kita coba terapkan sampai sekarang gitu. Nah, ini contohnya kami udah punya pengalaman selama 5 tahun ke belakang. Kita punya 140 social enterprise. Ini usaha-usaha sederhana. Ada bikin telur asin, ayam goreng, beras dari jagung, yogurt, macam-macam. Tapi usaha ini tuh mempunyai bisnis model yang unik, yang dimana masing-masing usaha ini tuh dia mendampingi 3-5 desa di Jawa Barat gitu. Produk sederhana tapi cukup besar dampaknya seperti itu. Dan ini anak muda yang coba pengalaman ke belakang ini yang sudah kami dampingi ini ada 140 anak-anak founder startup biasa, tapi dia punya impact yang besar banget bagi Jawa Barat, terutama anak muda yang dia awalnya nggak bisa ngomong, nggak punya akses, IPK-nya 2, nggak bisa nulis skripsi, nggak bisa ngomong dan sebagainya, tapi dalam perkembangannya ternyata anak muda ini bisa bertransformasi menjadi individu baru yang dia high capacity dan bisa ngasih impact bagi masyarakat. Dan rata-rata 140 anak ini itu bergelar PhD alias pas sambil DO gitu. Anak muda yang 7 tahun kuliahnya dia nggak bisa nulis skripsi, nggak bisa ngomong, termarginalkan di lingkungannya, tapi setelah kita dampingi, setelah kita coba rangkul, ternyata anak muda ini tuh bisa berubah gitu. Oh, ternyata anak ini jadi keren, jadi ngomong, jadi jago pitching, punya startup, ngasih impact bagi masyarakat, dan dia alhamdulillah dia punya usaha yang sustain sampai sekarang. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya dan teman-teman, ternyata kita mendapatkan sebuah pola, pattern kayak gini loh, cara ngerubah orang yang awalnya nggak bisa apa-apa, jadi bisa apa-apa gitu. Yang awalnya nggak bisa ngomong, dia jago ngomong. Yang awalnya mungkin underprivileged, tapi dia bisa menjadi pribadi yang bisa ngasih impact bagi masyarakat gitu. Nah, pengalaman tersebut coba kita identify, coba kita rangkum menjadi sebuah kurikulum baru bernama Cita School gitu. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya saya patenkan, saya convert menjadi sebuah kurikulum baru, bagaimana caranya lebih sistematis menjadikan seseorang agar menjadi seorang social entrepreneur gitu. Dan ini namanya Cita School gitu. Kami menyebutnya sebagai 21st Century Essential Skill School, bagaimana kami tidak hanya mengajari skill-skill bisnis, tapi kita coba mengajari mereka tentang skill-skill masa depan
yang mampu menjadikan mereka siap hidup di masa depan seperti itu. Nah, hari ini saya dan teman-teman punya 55 anak bidik misi di Unpad, terutama yang kita kasih beasiswa ini, gratis sekolahnya. Bagaimana kami menghadirkan ilmu baru kepada mereka, kami menyediakan mentor gratis, kami menyediakan ilmu baru gratis, menyediakan teman tumbuh gratis, menyediakan ruang-ruang gratis bagi mereka seperti itu. Dan kami juga punya model lain bagaimana kami mengkolaborasikan antara senior citizenship, antara pemuda dan UMKM, antara generasi milenial dan generasi kolonial. Kami melihat bahwa ternyata UMKM di pedesaan itu punya produk yang bagus, yang enak, tapi minim inovasi gitu. Sehingga usahanya nggak berkembang gitu. Di sisi lain, kami melihat ada anak muda yang kayak inovasi, punya kreativitas, tapi nggak punya usaha gitu. Nah, dua ini coba kami kolaborasikan, kami kawinkan, ternyata dalam perkembangannya si anak muda ini tuh bisa meleverage usaha-usaha di pedesaan melalui pembuatan bisnis model yang baru, packaging yang baru, digital marketing dan sebagainya gitu. Nah, UMKM cukup aja bikin usaha, bikin produk yang enak, udah aja gitu. Next-nya tuh anak muda yang bergerak seperti itu. Ini contohnya yang sudah kami lakukan, kami coba mengkawinkan antara usaha-usaha basis hutan di Jawa Barat. Ini ada madu, ada jamur, ada kopi, macam-macam. Di sisi lain kami punya anak muda yang sudah kami dampingi selama ini yang udah naik kapasitasnya, kami pertemukan alhamdulillah menjadi sebuah model yang bagus gitu. Ini kemarin kita baru MOU dengan Jabar, Kang Emil dan Kedubes Amerika seperti itu. Jadi kami menciptakan sebuah model yang ternyata bisa direplikasi ke berbagai macam tempat di Indonesia. Ini anak-anaknya. Selama ini kami menggunakan design thinking sebagai salah satu cara kita bekerja dan cara kita berpikir yang coba kita apply ke berbagai macam bidang. Contohnya di Sacita School ini, ketika kami meng-hire anak muda, jadi teman-teman, kami itu mencari anak muda yang paling bawah, terbawah dari paling bawah gitu. Kami tidak mencari anak muda yang keren, yang dia mungkin udah diambil oleh beasiswa lainnya ya, banyaklah beasiswa kepemimpinan lainnya, tapi kami mencari anak muda yang itu tidak dilihat, tidak dipikirkan, coba kami rangkul. Nah, di awal kami psikotes. Untuk apa? Untuk melihat gimana karakternya, apa strength-nya, apa weakness-nya melalui psikotes gitu. Dari sini kami mendapatkan dapat sebuah learning. Oh, ternyata contohnya ini Indah nih. Indah ternyata dilihat dari berbagai macam sisi itu, fleksibilitas berpikir, leadership, sistem kerja, daya juang itu kayak gini kondisinya gitu. Dan dari sini saya bisa menarik sebuah pembelajaran menjadi sebuah kurikulum bagaimana cara saya mengintervensi Indah agar Indah menjadi pribadi yang lebih bagus lagi gitu. Dan jadi dari sini saya bisa bikin kurikulumnya gitu, sehingga bisa mendapatkan rekomendasi pengembangan dirinya. Oh, apa yang harus ditingkatinya, misalkan leadership-nya, setting goals, yang motivasi dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya lakukan gitu teman-teman. Nah, dalam perkembangannya juga dalam Sacita School ini kami coba diawali dengan membangun mindset entrepreneur, nilai-nilai fundamental yang harus kuat di mereka, budaya dan sebagainya, di mana kami coba berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga-lembaga untuk bisa menghadirkan keilmuan-keilmuan terkini bagi mereka. Nah, kami memprovide skill-skill masa depan baru, bagaimana kita harus berubah secara berpikir, bekerja dan pun bertindak. Kami di sini ngajarin berbagai macam skill-skill seperti design thinking, design sprint, Scrum, Agile, strengths-based thinking, digital literasi, dan berbagai macam skill-skill yang hari ini harus kita miliki, harus kita kuasai agar mereka bisa tetap relevan di perkembangan zaman gitu. Dan ini secara gratis kita ajarkan kepada mereka gitu. Kita udah mulai bekerja itu pakai Lego, Post-it dan sebagainya. Pun hari ini secara online kita menggunakan mural dan berbagai macam digital platform yang coba kita introduce kepada anak muda ini gitu. Kita punya medianya yang coba kita membuat setiap seminggu 2 kali. Kita punya learning day dan sharing day, bagaimana kita coba memberikan berbagai macam keilmuan kepada mereka. Ini sebelum COVID ya, kita suka ngumpul di rumah kolaborasi kita di Bandung di Jatinangor. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ketika anak muda ini udah kita bootcamp-in, udah kita coba inkubasi, kita coba benerin cara mereka berpikir, bekerjanya, udah high capacity secara kapasitas. Next-nya mereka akan coba mencari desa-desa asal mereka, ataupun desa yang mereka mau dampingi, di mana dalam desa ini mereka akan mencari kelompok-kelompok sosial yang akan mereka bantu, kelompok rentan yang mereka akan bantu, biasanya itu ibu-ibu arisan, ataupun ibu PKK, kelompok-kelompok marginal,
stunting dan sebagainya, coba kita cari. Di sini kita akan coba mencari di desa ini tuh, kelompok ini tuh apa lokal komoditinya, apa potensinya yang akan di-convert menjadi sebuah produk bernilai tambah gitu. Nah, next-nya kita akan coba bantu mereka mendevelop produknya. Jadi setelah kita tahu apa idenya, apa produknya, kita akan coba melakukan R&D di startup kita. Misalnya di desa ini bikin dendeng sapi, di sini bikin es krim, di sini bikin apapun gitu produknya gitu. Nah, kita akan R&D dulu, baru setelah itu R&D beres, kita akan datang ke desanya untuk ngajarin ibu-ibunya membuat produk sampai mereka bisa dan rasanya bagus dan enak. Next-nya kita akan bantu si anak mudanya untuk bisa mendevelop produknya melalui pengemasan yang bagus, penamaan yang bagus, hasil riset semuanya. Contoh ini Bakoro di Cianjur Selatan, ini yogurt di Cimahi, ini beras dari jagung di Garut Selatan, dan macam-macam begitu. Ini ada parfum, mahal banget parfumnya, ada di Lampung dan sebagainya gitu. Jadi pengembangan produknya itu nggak sama UMKM tadi, tapi kita coba fokus ke anak mudanya yang akan menjadi motor penggeraknya. Dengan produk, si anak muda juga kita ajarin business modeling, bagaimana mereka bisa membuat business model yang bagus, yang relevan, bisa menarget user yang pas, dengan value proposition yang pas, seperti itu. Kita ajarin mereka pitching dan sebagainya, sampai mereka bisa paham dan mempunyai business model yang bisa dijalankan seperti itu. Nah, dengan berbagai macam pengalaman tersebut, alhamdulillah. Maaf, 1 menit lagi ya. Ya, ini kita pengalaman kita berusaha terbaik di Jawa Barat 2017. Kita dapat penghargaan juga dari Kemenpora waktu itu, juara penggerak Indonesia Nasional 2015. Dan saya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dapat penghargaan di LPDP Alumni Awards sebagai Best Entrepreneur Non Digital dari Sri Mulyani. Ini juga sama dari Pak JK dan Bu Sri Mulyani. Di 2019 juga kami ikutan IDF, Indonesian Development Forum. Kami mendapatkan Best Speeches kategori Social Enterprise. Ini terakhir juga dari Kemenpora, Anugerah Kepemudaan 2019. Dan ini mungkin dari UNESCAP, lembaga PBB yang ada di Asia Pasifik. Kami direkognis sebagai salah satu komunitas ekosistem yang coba mendukung penciptaan lebih banyak social enterprise di Indonesia gitu. Dan di sisi lain juga teman-teman, hari ini juga saya tergabung di sebuah komunitas namanya Agile Innovation Lab. Jadi bagaimana kita coba ingin menghadirkan, mendemokratizing keilmuan-keilmuan terkini seperti design thinking, design sprint dan sebagainya itu ke berbagai macam orang komunitas di Indonesia. Jadi kami sering keliling ke Indonesia, ngajarin guru, dosen, pekerja kemanusiaan tentang skill-skill terkini gitu. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman, kami sedang fokus mengembangkan COVID-19 Mobile Laboratory Lab. Jadi ingin menghadirkan laboratorium bergerak yang bisa mengetes seseorang negatif atau positif COVID hanya dalam waktu 4 jam gitu. Ini kampanye yang sudah kami lakukan selama hampir 2 bulan ini. Alhamdulillah ini kita bekerjasama dengan berbagai macam lembaga, ada ITB, kita juga ngajak Junior Doctor Network Indonesia, kita ngajakin ID, berbagai macam komunitas lainnya Indonesia. Alhamdulillah udah sekitar 2 bulan ini kita coba udah bisa mengumpulkan uang sekitar hampir 12 miliar. Kita akan membuat 4 mobil, satu mobil itu sekitar 2-3 miliar satu mobilnya itu, yang alhamdulillah sedang memasuki tahap pengembangan akhir gitu. Pun hari ini kami coba melakukan masih melakukan kampanye di Kita Bisa. Ini tampakkan desain mobilnya teman-teman. Alhamdulillah ini menjadi semangat kami bagaimana COVID di Indonesia bisa segera teratasi dengan bagus seperti itu melalui pengembangan mobile labs ini gitu. Ini kampanye kami di Kita Bisa. Jadi kalau teman-teman mau ikutan nyumbang menghadirkan COVID mobile lab ini di Indonesia, sangat boleh teman-teman kalau mau ikutan nyumbang. Ini baru sekitar 330 juta di Kita Bisa, tapi di secara gerakan lainnya melalui kami coba pitching ke berbagai macam lembaga-lembaga, alhamdulillah udah sekitar 12 miliar itu. Tapi kami masih membuka sumbangan bagi teman-teman yang kalau mau bantu gerakan ini. Gitu mungkin Hikmah. Terima kasih teman-teman. Oke, ya ampun, keren banget, thank you banget Kang Opik. Ini tuh dari awal sampai akhir tuh semua prestasinya tuh emang direncanain atau Kang Opik bikin to-do list tiap tahunnya atau gimana nih Kang? Karena banyak banget gitu. Extraordinary lah kalau buat aku. Enggak juga sih. Yang penting itu kita bisa
nangkep momentum sebenarnya tuh. Oke, ada momentum di depan yang perlu kita ambil secara cepat, ya udah kita ambil aja gitu. Jangan banyak mikir ini, jangan banyak mikir. Oh gitu, jangan banyak mikir ya. Ambil aja gitu yang ada di depan ya. Yeah. Oke, kalau aku boleh highlight tadi ada Sachita School, ada The Local Enables, terus ada 1000 Sepatu juga. Terus Kang Opik juga punya design thinking. Terus di design thinkingnya itu aku tertarik Kang ada salah satu menggunakan digital platform. Itu apa Kang? Pakainya Kang? Karena yang aku tahu tuh kayak cuma pakai post-it kayak gitu doang. Iya. Nah, itu apa? Banyak sih digital platform yang hari ini kita gunakan untuk melakukan visual design thinking. Ada Mural, Miro, Stormboard, itu mungkin yang familiar untuk digunakan itu. Oke, terus juga Kang Opik lagi menggalakkan gerakan ini ya untuk Mobile Labs bersama Agile Innovation Labs. Itu juga lagi crowdfunding di kitabisa.com dan lagi menuju ke 5 miliar. Semoga abis ini banyak banget yang nyumbang ke situ. Iya, keren banget. Oh ya Kang, sebelum kita say hi dulu ya sama Mas Rizky. Mas Rizky udah gabung nih di sini. Halo Mas Rizky. Halo. Halo ya Mas Rizky, welcome. Terima kasih kesempatannya. Halo Mas. Iya. Halo Mas Rizky. Iya, kenalin Mas, saya Hikmah sebagai moderator di sesi 2 gitu. Habis ini Kang Opik terima kasih banyak. Habis ini kita langsung ke Mas Rizky sebagai pembicara terakhir kita di MG Talk kali ini. Mas Rizky gimana? Sehat kabarnya? Kondisinya sehat, baik semua. Bagaimana kabarnya teman-teman yang lain? Semoga teman-teman di sini baik juga, alhamdulillah. Udah PSBB berapa lama? Udah work from home berapa lama? Dari kantor udah dari tanggal 17 Maret ya kalau nggak salah. Wow. Jadi udah duluan. Kayaknya semua orang ngerasain hal yang sama. Oke, aku coba share sedikit profil dari Mas Rizky ya. Boleh. Oke, ini dia. Nah, ini Mas Rizky di sini adalah lulusan Master of Education in Educational Leadership and Policy Studies Boston University. Terus juga Mas Rizky itu ketua pembina Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dan Legal Advisor di Dana Indonesia. Kayaknya orang-orang familiar sih sama dananya gitu. Dan aku juga setelah baca CV-nya Mas Rizky tuh kayak kok dari hukum tiba-tiba ke pendidikan itu kan kayak wow gitu, kayak ini banget, jauh banget gitu field-nya. Nah, terus teman-teman di sini Mas Rizky juga punya banyak prestasi nih. Mas Rizky tuh selain kerja sebagai legal advisor, beliau juga founder dari Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dan sudah punya 3 rumah belajar YPAB yang tersebar di Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara. Nah, terus dengan berbagai pengalamannya Mas Rizky ini nih, Mas Rizky dapat berbagai penghargaan, salah satunya nih dari winner of Kick Andy Young Heroes for Inspirational Youth kategori. Nah, terus juga nih Mas Rizky jadi speaker di puluhan seminar dan workshop. Salah satunya Mas Rizky jadi speaker di Asia Pacific Student Conference di berbagai kampus di Indonesia, bahkan kerjasama juga ya Mas ya sama Kemdikbud dan Kemenkominfo ya Mas sebagai speaker. Oh ya, isi acara maksudnya untuk jadi pembicara ya? Ya, untuk jadi pembicara. Aku nggak bisa sebutin karena banyak banget. Terus Mas Rizky juga udah publish buku yang judulnya Orang Jujur Tidak Sekolah. Nah, yang paling seru nih, yang terbaru dari Mas Rizky, aku udah kepoin Instagram Mas Rizky nih ya. Mas Rizky tuh hobinya sama kayak aku, traveling. Yap. Iya, kemarin aku udah kepoin gitu, Mas. Sorry, aku kepoin. Berteman di Instagram. Oke. Apa sih yang paling seru dari traveling? Traveling lebih, karena mungkin saya orangnya people person banget. Jadi senang melihat banyak hal tuh dari perspektif orang lain gitu. Apalagi kan saya bergerak di bidang organisasi sosial yang orangnya ada di latar belakang. Jadi kayaknya ternyata belum tentu loh cara pikir kita tuh benar gitu. Bagaimana kalau kita bisa melihat dari orang yang kulturnya beda, agamanya beda, belief systemnya beda gitu. Oke, mungkin nanti kalau untuk edisi traveling kita sharing di lain waktu, karena sekarang kita tuh adalah kontribusinya Mas Rizky setelah lulus dari lulus menjadi alumni LPDP gitu. Mas Rizky sudah siap untuk sharing sama teman-teman di sini? Siap, ini lagi mau coba share screen dulu ya, bentar. Boleh Mas, silakan.
Oke, bentar. Belum muncul di sini, bentar. Oke, nggak apa-apa Mas, slow. Oke, sudah ada, bentar. Oke, silakan Mas Rizky. Waktunya 15 menit kan ya? Iya benar. Oke, jadi terima kasih Hikmah untuk kesempatannya. Kenali nama lengkap saya Andre Rizky Putra. Biasa dipanggil Rizky atau Kiki. Saya award di LPDP PK 419. Untuk yang kesempatan kali ini, saya ingin mengulik mengenai masalah pendidikan. Jadi saya kasih judulnya Mengejar Kesetaraan. Mungkin sebelum saya mulai mengenai pengalaman saya di bidang pendidikan, saya akan kenalin diri dulu. Jadi kemarin saya coba bikin di sini ada academic sama career milestones. Pertama kan kalau dari 2006 saya putus sekolah. 2006 putus sekolah, lanjut 2007 ambil kejar paket C. Waktu itu lulus setara SMA. Lalu lanjut ikut SBMPTN saat itu, namanya SNMPTN, diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semester 6 saya lulus, lalu saya langsung bekerja sebagai corporate lawyer dengan posisi junior associate di Assegaf Hamzah Partners. Lalu 2012 mendirikan yayasan, nanti yang akan saya banyak bahas di sini, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Dan di saat yang bersamaan, waktu itu saya pindah ke tempat law firm lainnya, namanya Hadi Putranto Hadinoto, bekerja sebagai associate. Nah, dari 2011 sampai terakhir bekerja di law firm pun, posisi saya adalah sebagai corporate lawyer yang banyak mengerjakan matters di bidang banking and financing. Jadi memang konsepnya lebih banyak familiar dengan produk keuangan, juga digital financial technology ataupun digital transactions. Lalu 2017 berangkat kuliah. Saya kuliah di Boston University, ambil Educational Leadership and Policy Studies. Dan balik dari kuliah, saya apply bekerja di Dana Indonesia. Jadi sama kalau mungkin dulu ketika jadi konsultan, saya lebih ngeliatnya sebagai outsider, sebagai lawyer yang melihat dari sisi advisory, tapi kalau sekarang saya berhubungan langsung dengan produk dari financial technology, sambil mengerjakan YPAB. Jadi mungkin pertama, message dari yang ingin saya sampaikan, mungkin saya punya dua kaki gitu. Satu sisi memang saya mengerjakan sebuah yayasan, tetapi memang yayasan ini sifatnya non-profit. Saya sebagai relawan juga, pendiri dan sebagai relawan, tetapi memang secara professional wise, saya bekerja sebagai legal advisor di fintech di Dana. Nah, berbicara mengenai YPAB, sebenarnya yayasan ini terbentuk dengan cara yang sangat sporadis. Tadi kan saya sempat mention, misalnya saya pernah putus sekolah lalu ngambil ijazah paket C. Jadi ketika mengambil ijazah paket C tersebut, stigmanya ijazah paket itu tidak diterima di perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri. Ternyata ketika saya belajar dengan konsisten dan mengikuti ujian SNMPTN, saya diterima di pilihan pertama saya di FHUI. Nah, dari situ adalah satu berangkat ketika di bangku semester awal kuliah, saya sudah berpikir, kayaknya menarik deh kalau pendidikan alternatif seperti ini bisa dikembangkan lebih luas. Karena nggak semua orang kan punya akses bersekolah di sekolah formal gitu. Banyak faktornya. Mungkin kalau dari statistik pendidikan, rata-rata mungkin karena faktor finansial. Terlepas sekolah ataupun gratis, tapi kan ada biaya-biaya lain kan di luar sekolah, kayak biaya buku, biaya baju, dan sebagainya misalnya. Lalu akhirnya ketika saya lulus, memang itu saya berpikir saya udah harus mulai get real gitu. Saya harus mengimplementasikan apa yang udah jadi ide saya ketika di bangku awal kuliah, yaitu mendirikan si yayasan ini. Yayasan ini juga berdiri dengan cara yang impulsif banget. Karena saat itu saya hanya mengumpulkan, saya orangnya sangat senang berinteraksi dengan berbagai macam orang, sering membuat lingkaran pertemanan baru, lalu saya berpikir gimana ya kalau saya ajak teman-teman saya ini bikin sebuah konsep yayasan sosial. Intinya kita ingin bergerak di bidang pendidikan, cuma karena memang keterbatasan biaya, pengalaman, waktu itu umur saya masih 20 tahun, jadi saya nggak tahu nih foundation modelnya seperti apa, dan mungkin saat itu juga 8 tahun yang lalu
startup dan sebagainya nggak se-happening sekarang, akses informasi untuk mendirikan dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah kondisi kelas di tahun 2012, nggak ada biaya operasional, semua dikerjakan secara sporadis. Pembukaan kelas juga langsung di 2 lokasi, ada di Bintaro, ada di Tanah Abang, dua-duanya bermula dari garasi. Juga tidak ada murid di hari pertama sebenarnya. Tidak ada murid di hari pertama, jadi kami waktu itu memanfaatkan fasilitas sosial media kayak di Twitter, Facebook, ataupun relasi teman-teman saya sendiri, misalnya mereka punya pembantu atau mereka punya supir untuk jadi murid. Dan yang menariknya kita juga nggak punya sustainability plan. Kira-kira ini bakal survive atau nggak tahu, karena ini semua ya udah trials and errors. Kalau pada akhirnya at the end of the day ini gagal, ya udah kita tutup warung, ibaratnya gitu. Karena saya juga punya komitmen bekerja di sebuah law firm, dan semua yang bergabung di sini juga punya komitmen di dunia kerja masing-masing. Dan kalau kita berbicara realistis, tentu kita juga tidak ingin mengorbankan karir di bidang profesional masing-masing kan. Apalagi kami semua baru mulai di dunia profesi kami masing-masing gitu. Jadi itu 2 pilihan yang cukup berat, tapi kami berpikir saat itu ya udah kita coba jalanin dengan kapasitas seadanya. 2 tahun berlalu dan memang hampir mau tutup ya waktu itu si YPAB ini, karena memang kondisi siapa yang mau belajar di sebuah garasi, dan kami tidak ada yang punya latar belakang keguruan. Saya sendiri juga bukan guru, dan sejujurnya saya juga bukan orang yang sangat senang dalam mengajar gitu. Kalau bisa saya mempengaruhi orang lain aja untuk ngajar gitu. Tapi memang kalau dari sisi membuat sebuah structure, mengajak orang, saya lumayan persuasif. Jadi mungkin skill saya adalah kemampuan persuasif dan mengajak orang untuk bergabung. Meskipun kadang saya belum tentu secara teknikal ngerti gitu. Jadi ini totally benar-benar plan yang nggak direncanakan. Lalu ternyata 2 tahun berjalan dan dengan berbagai macam relasi, network, dan keberuntungan, itu beneran terjadi ya keberuntungan itu, kami mendapatkan sebuah funding yang besar. Funding yang besar dari sebuah lari Run for Charity namanya Nusantara. Saat itu mereka lebih memilih untuk memilih organisasi seperti Indonesia Mengajar, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Care for Kids, ataupun organisasi yang udah berdiri jauh lebih lama daripada YPAB dan udah terbukti mereka punya financial statement macam-macam. Sementara kami saat itu saldonya cuma 10 juta. Bayangin udah 2 tahun berdiri, saldonya itu masih 10 juta. Jadi, tapi waktu itu saya ingat banget ketemu di Pacific Place, saya lagi break kerja, lagi istirahat. Saya jelasin apa adanya. Yang saya jual saat itu mimpi saya dan tim saya. Saya bilang ya kalau misalnya kalian percaya sama saya dan tim, plan kami adalah ingin bikin program sekolah lagi buat yang putus sekolah, dan targeted audience kami adalah mereka yang bekerja, tetapi mereka cuma punya ijazah SD, SMP misalnya. Mereka saat itu berpikir apakah ini resiko yang terlalu tinggi untuk memilih YPAB yang juga foundersnya sendiri juga anonymous, nggak punya track record di bidang pendidikan. Tapi entah kenapa mereka akhirnya percaya, dan saat itu kami dapat funding sekitar 548 juta, dan itu menjadi the biggest milestones dalam membuat YPAB seperti sekarang. Dan ini kondisinya, dan semenjak udah pecah telur dari si Nusantaran itu, dan saat itu juga entah kenapa tiba-tiba udah ada mulai expose media, atau mungkin berhubungan waktu itu saya bikin ada cerita mengenai saya drop out, putus sekolah karena menentang kebocoran psikologi nasional gitu. Dan ini akhirnya berubah dari Tanah Abang, dari garasi itu kita bekerja sama dengan salah satu BUMN, punya rumah belajar di Tanah Abang. Di Bintaro akhirnya kita menyewa ruko, dan sekarang salah satu founders kita membeli sebuah ruko 3 lantai di daerah Bintaro juga. Dan kondisinya sih sangat layak ya, maksudnya ya kalau sekarang dengan kondisi physical distancing kita nggak belajar seperti ini, tapi kita very digital sekarang. Kondisi kita punya laptop, kita punya ruangan yang proper, dan pengajarnya sendiri pun teman-teman yang dengan latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni di bidangnya dan punya pengalaman kerja yang relevan. Pencapaiannya bagaimana? Sejauh ini relawan aktifnya ada 140-an. Peserta didik aktif yang belajar itu ada 190, jenjang SD, SMP, SMA. Penerima manfaat paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA itu sekitar 1.000 ya. Total hampir dari 8 tahun berdiri. Sebenarnya jumlahnya sangat kecil sekali gitu. Jadi YPAB ini bisa dibilang hanya berupa prototype, bukan sebuah organisasi yang memberikan sebuah impact yang sangat besar gitu. Bisa jadi mungkin expose yang didapatkan lebih besar daripada manfaat yang kami berikan gitu. Tapi ya kembali, karena memang this is the age of social media, kadang kembali lagi kadang branding itu belum tentu kelihatan dengan impact-nya. Tapi saya ingin utarakan kepada teman-teman kalau by numbers YPAB does
a little gitu loh. Kami ngerjainnya sedikit, tapi mungkin impact the way we frame our social medias itu ngebuat kami seolah-olah sangat besar, padahal enggak. Alumni yang tembus PTN itu ada sekitar 9, dan yang 65% yang melanjutkan kuliah, menyelesaikan jenjang paket C ataupun SMA di YPAB itu melanjutkan kuliah. Dan 75%, saya lupa masukin angka di sini, 75% murid kami di sini adalah perempuan. Value. Nah, ini saya pikir sangat penting untuk sebuah organisasi memiliki mission statement. Jadi apa yang dipercayai oleh sebuah lembaga? Pertama, integritas. Karena di sini proses belajar itu sangat penting dan harus dijalankan secara konsisten. Seperti absensi, kehadiran, dan mengerjakan pekerjaan ataupun pembelajaran dengan jujur. Dan itu mungkin balik lagi dengan value saya sendiri. Salah satu alasan saya waktu itu putus sekolah karena ada problem, saya berontak dengan sekolah saya yang waktu itu kayak kebocoran ujian nasional. Lalu kualitas ini sangat penting juga karena memang pengajar dari YPAB ini kan dari kalangan profesional atau kalangan-kalangan yang punya privilege bekerja di berbagai macam industri, punya pendidikan tinggi, tapi mau menjadi relawan. Jadi langsung nih ketemu mereka audiens yang memang membutuhkan pembelajaran yang very practical. Satu lagi si pengajarnya ini memang orang yang berpraktek di bidangnya gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah keberagaman. Jadi kami di sini dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, dan profesi. Dari sisi standarisasi, 2 tahun yang lalu kami udah dapat akreditasi B untuk SMP dan SMA dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Non-Formal. Nah, ini sedikit cerita alumni, 2 yang cukup representatif dari sekian alumni yang lainnya. Kalau yang sebelah kiri ini ada Prihatin ya. Prihatin ini dia gabung dari YPAB dari tahun 2012. Jadi dari mulai kami berada di garasi, dia bekerja sebagai supir dan juga pedagang pisang Srikaya. 2014 dia lulus paket B, terus dia dapat nilai matematika tertinggi ujian nasional paket B di Jakarta Pusat. Habis itu paket C 2016 dan dia tembus masuk UIN, hubungan internasional di usia 27. Cerita dia sangat menarik sih karena kalau kita lihat tandanya kan memang umur tidak menjadi kendala untuk dia melanjutkan pendidikan gitu. Lalu ada Ika ini sebagai asisten rumah tangga pekerjaannya, dia lulusan pertama kami yang lulus S1. Ini dua-duanya murid-murid pertama yang belajar di garasi. Ika dia mengambil jurusan komunikasi, sekarang memang dia bekerja sebagai salah satu staf di salah satu caleg yang ada di Batam, seingat saya. Nah, ini 2 hal, ini mungkin message-nya yang ingin saya sampaikan adalah memang ada perubahan status pekerjaan ataupun status sosial bagi mereka yang lulus dari ijazah kesetaraan. Tapi apakah itu cukup? Nah, itu saya ingin mengundang teman-teman untuk diskusi di sini. Nah, mengambil bidang studi di kemarin di bidang pendidikan, saya banyak mendapatkan sebuah hal-hal baru yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kiki 3 tahun yang lalu cara melihat dunia itu sangat beda. Saya tuh dulu melihat dunia itu black and white. Kalau lo salah, lo salah. Lo bener, lo bener. Jadi itu 2 hal yang makanya mungkin itulah yang membuat saya kayak putus sekolah karena saya ngerasa kebocoran soal ujian nasional ada kecurangan dan menurut saya itu salah. Jadi saya drop out. Jadi saya memang garis ekstremis bisa dibilang. Kalau lo salah gitu. Tapi mungkin pengalaman hidup, bekerja, mengalami quarter life crisis, bertemu travel dan bertemu banyak orang, saya kira menilai bahwa memang berbagai kebenaran itu relatif gitu teman-teman. Dan bagaimana kita bisa melihat sebuah kebenaran itu relatif adalah dengan membangun soft skills, kemampuan bekerja sama, kemampuan membangun interaksi, dan kemampuan untuk tidak menjatuhkan penilaian begitu cepat dengan orang lain. Kayaknya itu jauh lebih penting. Nah, jadi di YPAB ini saya pikir kenapa saya ingin wadah ini menjadi wadah yang sangat beragam dari berbagai macam agama, belief system, dari berbagai macam orang-orang yang mungkin punya pemikiran yang nyentrik. Saya ingin mereka bergabung di sini adalah karena jangan sampai mengejar pendidikan ataupun ijazah kesetaraan ataupun mengubah status sosial kita di masyarakat hanya dinilai dari gue lulus paket C, gue masuk UI, gue masuk BINUS misalnya. Bukan itu. I don't think that's the process. Jadi di sini yang perlu dilihat adalah pengalamannya, the living experience-nya. Dan itu yang
saya, teman-teman relawan semuanya ingin teman-teman YPAB ini mendapatkan itu semua sehingga mereka menjadi orang yang lebih wise. Orang-orang yang bisa lebih secara mentalitas mereka tuh lebih kuat gitu loh menghadapi bahwa dunia itu bukan hitam dan putih gitu. Kadang lo harus jadi biru, kadang lo harus jadi kuning, kadang lo harus jadi merah, dan bagaimana adaptability lo itu bisa bertahan di tengah perubahan seperti sekarang gitu. Jadi mental ya, yang ijazah bonus, tapi yang ingin kita kembangkan adalah mentalitas sebenarnya. Nah, akhirnya di situ saya berpikir mungkin kalau dulu pengemasan materi-materi saya 3 tahun 4 tahun yang lalu, saya akan ceritain success story alumni, mereka kuliah di sini, mereka gini. Sorry, potong. 1 menit lagi ya Mas ya untuk explanation. Okay. Ya, thank you. Ini terakhir kok. Oke. Jadi saya pikir ada 2 thread. Yang saya sebagai founders dan saya sebagai orang yang mungkin pertama kali mendirikan ini melihat apakah bisnis foundation model seperti YPAB ini akan bertahan. Kayaknya karena 2 ancaman terbesar yang saya ingin mengundang teman-teman untuk memberikan ide buat saya. Pertama adalah replicability. Apakah foundation model seperti ini bisa diimplementasikan di daerah lain yang mungkin resources-nya tidak seperti YPAB yang ada di Jakarta misalnya. Apakah ini prototipe yang ideal? Apakah semua orang memang memiliki kapasitas untuk menjadi relawan dengan latar belakang yang mumpuni? Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Sehingga makanya saya bilang impact YPAB itu nggak sebesar apapun, tapi memang kami menjadi sebuah prototipe yang potentially lebih bisa eksponensial dikembangkan, tapi bisa juga enggak, karena memang sifatnya eksklusif. Kedua, yang terakhir adalah alignment antara lulusan dengan dunia kerja. Karena apakah ijazah ini menjadi satu hal yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja? Sementara saya aja dulu, ataupun banyak teman-teman saya udah lulus S2 aja belum tentu dapat kerja gitu kan. Jadi kayaknya perlu, saya sendiri drop out. I believe in it. Saya percaya dengan education, tapi I don't think, saya nggak melihat bahwa ijazah itu hanya satu-satunya indikator untuk kita bisa survive di dunia kerja. Karena balik lagi itu pengalaman. Dan yang terakhir adalah aspek psikologis. Jangan sampai mereka mendapatkan sebuah ijazah tinggi, mereka merasa tercelebrated, sehingga mereka berpikir bahwa ketika lulus mereka dapat karpet merah gitu untuk masuk ke dunia kerja. Sementara kan at the end of the day, yang kita inginkan adalah mereka benar-benar bisa nge-upgrade kemampuan pekerjaan mereka, status sosial mereka secara finansial. Mungkin di sini saya akan banyak belajar dari Mas Taufik ya, yang memang banyak memberikan added value untuk mereka melakukan sebuah bisnis, leadership, dan juga membuat teman-teman ini nggak hanya sebagai cetakan-cetakan mendapatkan ijazah supaya saya bisa kirim report ke donors bahwa oh kita lulusin ini. Oke, mereka lulus SD, SMP, SMA, kuliah. So what? Apa yang akan bisa mereka lakukan setelah itu? Nah itu jadi the big question. Dan mungkin karena pandemi corona ini, it makes me think deeply gitu. Akhirnya lumayan setelah S2 kemarin selesai, saya mulai fakta bagaimana yang ada di Amerika, saya balik ke Indonesia, saya bekerja. I've changed a lot the way I manage these foundations. I believe this is a great start, tapi the homework is still there. Terima kasih. Wow, what a great explanation, Mas Rizky. Ya ampun, keren banget sih. Nah, sebenarnya banyak banget kita masuk ke Q&A session sama Kang Opik juga. Sebenarnya banyak banget pertanyaan untuk Mas Rizky, untuk Kang Opik itu banyak banget. Salah satunya tadi udah dijawab sih, sebenarnya kayak how you cope with orang-orang yang nggak setuju sama kamu drop out, terus kayak how to build yayasan gimana, terus gimana pengen ikutan YPAB-nya. Mungkin nanti kalau yang mau ikut YPAB bisa kepo ke sosial medianya YPAB sendiri ya, atau langsung ke Mas Rizky juga. Nah, aku pengen nanya nih untuk Kang Opik sama Mas Rizky. Gimana sih cara ngimbangin prioritas profesional sama keinginan untuk berkontribusi di sosial gitu? Gimana sih? Mungkin Mas Rizky dulu. Gimana cara bedainnya gitu? Porsinya gitu loh. Oke. Ada teman-teman yang memang secara 100% mereka terjun di bidang sosial gitu kan. Kalau aku kan memang tetap punya karir di bidang legal gitu. Karena memang saya tetap anak muda yang pingin punya saya suka dengan bidang profesi saya pertama, tapi saya juga suka dengan aktivitas sosial gitu. Jadi saya pikir kalau untuk memberikan sebuah impact tidak berarti harus 100% terjun di dunia sosial juga gitu. Jadi ya saya masih seneng jalan-jalan. Kalau misalnya 100% saya dengan YPAB dengan kondisi non-profit, I couldn't do what I do right now gitu. Jadi ya, dan idealis itu ada harga kan sebenarnya. Punya idealisme itu ada harga, dan
kemampuan memiliki independensi secara finansial itu akan sangat membantu untuk kita mempertahankan value idealism, suka nggak suka gitu. Jadi mungkin penyaluran idealisme saya di YPAB, tapi bagaimana saya mempertahankan idealisme saya di YPAB menjadi sebuah non-profit adalah dengan saya bekerja, karena dengan begitu saya punya kemampuan finansial yang independen gitu. Oke, jadi ada 2 highlightnya adalah idealisme dan independent finansial. Kalau Kang Opik sendiri nih Kang Opik apalagi banyak banget ya kegiatannya, gimana cara bedain atau menyeimbangkan porsi profesional dan sosial, jiwa sosial Kang Opik gitu? Mungkin sama ya tadi Mas Rizky juga nggak beda sih jawabannya, karena hampir 70-80% aktivitas saya itu memang rata-rata di sosial gitu. Jadi bagaimana saya bisa making money sekali juga ngasih impact kayak gitu ya. Karena sekarang punya saya bikin social enterprise gitu ya, di mana kegiatannya itu saya lebih banyak men-solving social issue di masyarakat, terutama bagaimana saya coba meleverage anak-anak muda di pedesaan untuk punya kapasitas sosial melalui pendekatan usaha gitu. Ya mungkin saya nggak terlalu banyak membedakan waktu antara sosial maupun sisi profesionalisme mungkin kayak gitu ya. Oke. Nah, banyak banget pertanyaannya, aku dari tadi sibuk sortirin ya. Nah, aku masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Ini tentang passion. Ada beberapa orang punya passionnya masing-masing nih, Mas Rizky sama Kang Opik. Kadang kita punya passion, tapi kita tidak didukung sama people sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua, termasuk teman dekat gitu. Nah, bagaimana sih tips and triknya agar menemukan lingkungan atau tempat yang tepat untuk menyalurkan passion kita gitu? Gimana mulainya, itu ada pertanyaan di situ. Apa? Kira-kira Kang Opik dulu deh. Gimana cara yang tepat agar kita menyalurkan passion kita dan menemukan lingkungan yang tepat juga gitu? Ya. Kalau pengalaman saya memang sih, passion itu sebuah proses ya. Bagaimana kita menemukan sesuatu yang kita bahagia di sana, dan selain kita bisa menjaga sustainability-nya, itu proses itu ya. Terutama ke orang tua gitu ya. Kan orang tua tuh sampai, mungkin ya di 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang, orang tua itu suka nanyain, kamu tuh ngapain sih, Pik? Itu benar bisa kamu buat aman? Serius itu? Masih suka nanya-nanya ke saya gitu. Tapi dalam perkembangannya, ketika saya bisa membuktikan bahwa saya juga bisa menghasilkan uang, yang itu bisa menjaga sustainability saya dan keluarga saya, mereka juga lama-kelamaan percaya gitu. Nah, terkait menemukan orang-orang di sekitar ataupun lingkungan yang mendukung, memang kita harus mencari sih sebenarnya tuh. Terutama ketika saya mencoba mencari orang-orang yang ada nggak sih di sini di Indonesia, misalkan orang-orang yang ingin mendemokratisasi keilmuan baru kepada mereka yang nggak punya akses gitu. Oh, ternyata ada gitu. Emang itu dicari aja sih teman-teman. Pun nanti ketika teman-teman melakukan proses itu, dalam perkembangannya teman-teman akan mencari simpul-simpul lain yang itu sama-sama menguatkan journey kita gitu. Oke, kalau Mas Rizky gimana? Ya, makanya kalau saya bilang kembali lagi dengan kalau tadi saya sempat mention mengenai soft skills lebih penting. Soft skills itu kan salah satunya untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan untuk memiliki suara dan menyampaikan suara kita gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen teman-teman YPAB punya kemampuan demikian gitu loh. Jadi kayak tadi sekarang pertanyaan meyakinkan orang di sekitar bahwa kita punya passion, sebagai itu kan soft skill. Dia pintar, belum tentu dia bisa menyampaikan apa yang plan dia dan dia inginkan di sekitar dia, dan belum tentu sekitar dia memahami apa yang dia pikirin. Kalau saya sih saya kurang tahu kalau case-nya buat yang lain, tapi kebetulan kalau di saya pribadi itu bukan menjadi sebuah isu gitu di keluarga. Maksudnya saya nggak pernah dipaksa untuk harus bersekolah di mana, saya nggak pernah dipaksa untuk harus masuk kuliah di universitas tertentu, itu nggak pernah terjadi di keluarga gitu. Jadi memang saya diberi kebebasan yang luar biasa gitu. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin interaksi itu menjadi hal yang penting. Kalau bisa travel nggak harus ke tempat-tempat yang jauh ya. Membangun jaringan pertemanan baru, di situ mungkin teman-teman akan bisa membangun support system. Dan support system ini penting ya, karena at the end of the day we need friends gitu. Kita butuh teman-teman yang bantu kita untuk menjadi moral support dalam kita meyakinkan orang-orang sekitar kita mengenai plan kita ataupun passion kita. Mungkin itu dari saya. Oke, wow, keren banget ya. Beda orang yang udah punya pengalaman banyak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini agak berat sih sebenarnya. Aku pengen dapat insight dari sisi Kang Opik sama Mas Rizky. Di sini ada pertanyaan,
how do you build your business? Gimana cara bikin business development atau business strategy? Nah, mungkin kalau dari Kang Opik sendiri dari sisi profesional, kalau dari Mas Rizky itu dari segi NGO kali, maksudnya dari segi yayasan, gimana sih how to build a good and great strategy gitu? Ya, mungkin Kang Opik dulu. Oke. Jadi ya teman-teman ya, pengalaman saya selama 5 tahun ini memang ketika era yang mungkin kita orang-orang bisa menyebutnya VUCA ya, orang yang sekarang itu uncertain, seperti itu nggak pasti, cepat berubah gitu. Kita nggak bisa bikin bisnis plan, bisnis strategi yang long term gitu, nggak bisa gitu. Nah, hari ini teman saya mau gunakan OKR, Objective and Key Result, bagaimana kita mendevelop bisnis strategi itu per quarter. 3 bulan apa objektifnya, achieve, di extend, 3 bulan kemudian apa direncanakan dan di-achieve seperti itu. Jadi saya lebih banyak membuat bisnis strategi yang lebih short term, iteratif, divalidasi, diiterasi terus sampai di ujung kita bisa mendapatkan sebuah model yang proven dan terutama bagaimana bisa menciptakan sebuah profit yang bisa menjaga sustainability dari usaha saya gitu. Jadi itu nggak banyak mikir long term, tapi kita punya visi masa depan, tapi itu dicacah menjadi per quarter seperti itu. Oke, thank you Kang Opik. Kalau Mas Rizky sendiri gimana Mas? Khususnya di NGO ya, di YPAB sendiri gimana sih gitu? Tadi udah dijawab oleh Mas Opik ya, sebenarnya kurang lebih sama. Tapi mungkin saya akan bilang, kalau kita sebagai leaders atau sebagai orang yang bergerak di bidang sosial, apapun deh, mau bisnis, sosial atau apapun, bagaimana kita bisa membuat sebuah sustainability, keberlanjutan. Tingkatkan kemampuan adaptabilitas. Karena semua, apalagi dengan, saya bekerja di fintech ya, kayak fintech di startup itu salah satu yang ditekankan adalah agility. Proactiveness, kemampuan untuk proaktif. Dan saya bersyukur kayak saya berada di lingkungan kerja, even di level CEO pun, kita nggak secara hierarki gitu loh dalam menyuarakan pendapat sebagainya. Kalau misalnya di C-level, saya pikir saya bisa memberikan sebuah input yang menjadi added value, saya nggak merasa terlalu sungkan untuk menyampaikannya misalnya gitu. Jadi mungkin yang diperlukan untuk membuat sebuah bisnis model sebagainya bukan PowerPoint-nya, tetapi implementatornya adalah kita sendiri gitu. Apakah kita punya mentality yang cukup kuat, nomor satu. Kedua, mentality yang kuat itu juga harus diimbangi dengan kemampuan berpikiran terbuka untuk melihat dari berbagai macam perspektif. Oke, menurut saya kemampuan membangun interaksi dari berbagai macam orang. Kalau ada istilah kan, kosongkan dulu gelas kita sebelum bertemu orang, biar orang lain yang ngisi sisanya setengahnya lagi kan. Saya pikir itu penting gitu sih. Dan yang paling penting adalah dengan kondisi orang semua terjebak dengan apa yang ada di impressions yang ada di social media, jangan terlalu percaya dengan first impressions gitu. Semua orang itu sangat gampang untuk membuat sebuah artificial impressions, termasuk saya. Brandingnya gitu ya nggak sih Mas? Iya gitu. Ya satu lagi mungkin ya, maksudnya sekarang tuh dengan kondisi kayak COVID dan kondisi teman-teman yang di sini kan teman-teman yang juga punya privilege, punya pendidikan tinggi sebagainya. Saya pikir penting juga punya kemampuan sayangi diri sendiri dengan kesehatan mental kita gitu. Saya terbuka aja, saya waktu kemarin saya kuliah di US ataupun sebelumnya, saya konsultasi secara profesional ke psikolog dan sebagainya untuk memahami bahwa yang saya perlukan itu adalah kemampuan saya juga memahami dan memperbaiki situasi mental saya gitu loh. Kesehatan mental is very important guys gitu. Itu penting. Jadi nggak usah takut dianggap gila. Karena kalau gitu saya udah gila dari dulu. Justru yang gila itu kadang yang sukses ya nggak sih? Iya. Nah, aku tambahan pertanyaan dari aku pribadi tadi nyangkut impression. Penting nggak sih sebenarnya personal branding di media sosial untuk kita sendiri gitu? Coba. Kang Taufik dulu deh. Apa ya? Penting, tapi itu tuh apa adanya gitu. Dan yang penting juga itu siapa ya? Dengan tujuan, dengan impact itu ingin menyebarluaskan impact gitu ya. Karena juga kalau di saya tuh suka ada kelas personal branding. Bagaimana saya ngajarin teman-teman saya untuk bisa bikin postingan Instagram, caption Instagram yang bagus, yaitu menjual value gitu. Intinya sih, gitu. Apa adanya jujur, dan yang paling penting itu dengan tujuan bagaimana bisa menciptakan, meningkatkan impact agar apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang lain dan pada perkembangan selanjutnya bisa mendatangkan resource bagi kita gitu. Oke.
Thank you, Kang Opik. Kalau Mas Rizky sendiri gimana? Penting, karena ada dua hal. Kita pasti punya kebutuhan, karena sebagai individu kita pasti punya kebutuhan personal untuk mendapatkan pengakuan. Nggak ada yang salah dengan hal itu, selama dalam posisi yang wajar dan jangan terlalu secara konstan mencari outside validations. Meskipun itu susah. Karena kadang kita mengukur, kita merasa diri kita baik ketika mendapatkan dari apresiasi dari luar gitu kan. Dan itu ya saya pernah berada di situasi kayak gitu dan itu never ending karena kita menggantungkan kebahagiaan kita dari apresiasi orang kan. Kedua, penting juga karena branding kita yang ngebuat orang percaya sama kita. Oke. Jadi saya mungkin misalnya kayak saya punya pikiran-pikiran yang out of the box sebagai, tapi saya juga harus memperhatikan apakah hal ini juga sesuatu yang tidak ngerusak brand image saya yang akan mempengaruhi untuk orang-orang yang akan ingin bekerja sama di bidang pendidikan yang saya kerjain gitu misalnya. Jadi ya itu kayak dinavigasiin aja gitu. Boleh jadi diri sendiri tapi juga harus mikirin kita juga punya tanggung jawab sama orang lain gitu. Oke, betul. Mungkin bisa dibilangnya gini, harus balance ya antara branding sama action yang kamu lakukan di situ gitu. Nah, ngomong-ngomong, kita kan temanya juga kontribusi sebagai alumni LPDP. Ini ada pertanyaan nih, saya ingin bertanya. Nah, di saat social distancing kayak gini nih, Mas Rizky dan Kang Taufik, punya saran nggak sih biar tetap produktif gitu? Karena kadang katanya rencana udah ada nih, tapi tuh kayak action wacana doang gitu. Gimana biar kita boost our motivation gitu untuk melakukan hal-hal yang produktif di masa pandemi ini. Oke, Mas Rizky dulu deh. Ya itu saya juga belum bisa menemukan formulanya karena saya suka banget travel minimal ke nongkrong gitu kan, hangout. Sekarang nggak bisa ya, paling keliling-keliling sendiri, nyetir keliling Jakarta kemarin sampai ke Tanjung Priok sendirian aja gitu. Ya ampun. Udah diingetin jangan keluyupan, tapi ya udah nggak kuat juga di rumah gitu. Saya nggak tahu, itu masih belum nemuin jawabannya. Sampai sekarang saya belum bisa menerima kenyataan bahwa kita dalam kondisi kayak gini sih. Mungkin bisa gini kali, 3 bulan stay at home ini apa ya satu hal yang udah Mas Rizky lakuin deh yang paling bikin vlog ya. Bikin vlog. Jadi saya interview teman-teman dari berbagai profesi-profesi menarik kayak Zoom call, tapi nggak konsisten sih. Kadang bikin, kadang enggak gitu. Boleh aja buka aja di YouTube ya. Gitu. Boleh. Kalau Kang Opik nih, gimana cara kita produktif di masa pandemi ini? Jadi teman-teman, menurut saya tuh WFH tuh dimulai dari mindset sih. Working from home is mindset ya. Bagaimana kita memposisikan pikiran kita tuh sama seperti kita berkegiatan di luar. Terutama kalau kita berangkat kerja ya. Kalau saya tuh pagi-pagi tuh pasti udah mandi, udah siap, udah ganteng, udah di depan laptop bekerja gitu. Tapi di sini kita punya keleluasan untuk mengatur waktu. Nah, pun ini teman-teman bisa terjebak nih. Teman-teman akan terus login terus tuh sampai malam nggak logout tuh. Kalau kita nggak manage waktu dengan bagus gitu. Jadi kalau saran saya tuh memang diawali dengan mindset, tapi teman-teman punya keleluasan waktu untuk ngatur waktu. Nah, selama ini WFH saya bisa ada peningkatannya sih, skill yang saya coba pelajari. Saya belajar UX, saya belajar podcast, saya bikin podcast, saya bikin workshop online ngajarin orang-orang di semua Indonesia tentang terkait keilmuan secara gratis gitu. Jadi sebenarnya tuh WFH ini teman-teman punya kesempatan untuk bisa ngasih impact lebih luas kepada masyarakat Indonesia dengan pendekatan digital gitu. Nah, itu bikin pelatihan, bikin workshop, bikin Zoom call atau apapun gitu loh. Saya bisa banget yang bisa dilakukan. Oke. Wow, keren banget sih itu. Satu lagi deh sebelum kita closing, ini ada pertanyaan masih nyangkut juga karena banyak banget nih pertanyaannya. Nah, ada beberapa orang, kalau mungkin kita kan alumni LPDP ada platformnya Mata Garuda. Ini ada pertanyaan kalau kita ingin berkontribusi, ingin mengabdi, tapi kita nggak punya platform gitu. Kira-kira apa ya, gimana gitu maksudnya untuk mengatasi keinginan tersebut, tapi kita nggak punya platform sendiri gitu. Ya, Mas Rizky silakan. Mas Rizky coba. Poinnya adalah, tadi belum nangkap Hikmah. Nggak punya platform gimana? Jadi kan di sini ada pertanyaan nih, aku pengen berkontribusi, tapi aku punya pengalaman yang sedikit, pendidikan juga minim. Intinya dia nggak punya platform untuk mengabdi gitu. Kira-kira apa sih hal pertama yang harus dilakukan, first thing to do-nya apa?
Karena kan untuk mengabdi nggak harus bikin yayasan juga, nggak harus bikin platform sendiri. Mungkin itu mindset yang harus diubah juga. Saya sebelum mendirikan sebuah yayasan itu inget banget semester 1 kuliah yang saya lakukan adalah ikut kompetisi-kompetisi karya ilmiah yang membahas mengenai pendidikan alternatif misalnya. Gitu. Yeah. Itu udah bagian dari sebuah kontribusi kan. Karena kan meningkatkan curiosity kan, rasa penasaran mengenai apa yang ingin kita kerjain. Dan itu ternyata menjadi embrio YPAB saat ini. Karena makin tahu secara literatur cara membuat sebuah foundation model. Terus kedua, pernah juga iseng-iseng kayak, karena saya anaknya impulsif, ngelihat misalnya kayak ada rumah panti asuhan, saya mampir, terus ini yang dulu ya, kalau sekarang mungkin jarang banget kayak gitu, karena udah ada platform. Jadi indikatornya itu jangan bukan kita bikin sebuah platform gitu, tapi join aja platform yang udah ada, atau enggak tanpa, kalau misalnya mager, kontribusi bisa yang lain, mungkin bisa bikin tulisan, bisa bikin sekarang ada kayak Medium, di sini mungkin yang suka nulis bisa tulis di posting di Medium, atau mungkin yang punya Instagramnya aktif bisa bikin sebuah postingan dengan caption yang menarik. Banyak cara sih. Wow, simple banget sih itu. Benar, kita punya sosial media, kita bisa punya caption sama engage follower kita juga ya. Kang Opi gimana? Ya sama sih, kontribusi sangat luas ya maknanya gitu ya. Mungkin hal pertama yang perlu dilakukan mungkin mengasah sensitivitas, mengasah kepekaan kita, bagaimana kita punya sensing yang bagus melihat di sekitar itu ada masalah apa dan kita punya apa, ada masalah apa, kita bisa bantu apa gitu. Itu pertama yang dilakukan. Tapi yang kedua, kalau kita nggak punya platform, mungkin bisa tadi kata Mas Rizky, kita bisa gabung ke yang lain. Kita nyari organisasi, nyari rumah, nyari platform yang itu passion kita punya curiosity yang bagus di sana, yang harapannya kita bisa ngasih impact di sana. As simple as that mungkin ya. Ya. Oke deh, thank you banget nih Mas Rizky sama Kang Taufik. Sayang banget pertanyaan masih banyak, tapi waktu kita habis karena udah mau menuju maghrib juga. Makasih banyak udah menyempatkan waktu di MG Talk kali ini. Semoga yang disampaikan nyampe, atau nanti buat teman-teman di sini yang masih pengen bertanya, kunjungin sosial medianya Kang Taufik Rifai atau Mas Andri Rizky Putra. Di situ kalian bisa bebas tanya juga ya teman-teman. Jadi siap-siap nih, habis ini banyak banget followers baru dan banyak banget DM yang masuk. Yang jelas dong di Insta Stories. Oke, thank you banget Kang Opik dan Mas Rizky. Kita MG Talk panitia mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sekarang ya sama-sama, sampai ketemu lagi. Stay healthy and happy. Terima kasih, Palma. Iya, dadah. Terima kasih. Dadah. Oke deh. Wah, ada siapa nih udah muncul? Aisyah. Oke. Teman-teman di sini yang masih setia, kita udah hampir menuju ke acara puncaknya MG Talk hari ini. Untuk menutup rangkaian acara MG Talk, aku pengen ngundang Aisyah Falma. Aisyah. Kalau Aisyah pakai. Untuk menutup rangkaian acara MG Fair ini, khususnya MG Talk ini. Oke. Kak Falma silakan. Terima kasih Kak Hikmah. Ya, di sini sebagai closing sih ya, saya mau berterima kasih, memastikan saya berterima kasih kepada para pembicara MG Talk hari ini, Mbak Esti, Mas Wafa, Mbak Hilna, Mbak Anissa, Kang Taufik, Mas Rizky, dan duo moderator Cihuy kita hari ini, Mbak Hikmah dan Mas Arya. MG Talk sendiri merupakan salah satu rangkaian acara dari Mata Garuda Fair yang mengusung semangat kontribusi dengan cara kita masing-masing. Nah, MG Fair direncanakan untuk mencakup 3 agenda tadinya. Diawali dengan Exploration Corner bulan Januari lalu, kita kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Pertamina, sampai MG Talk hari ini berkolaborasi dengan Scoters dan Sahabat Beasiswa. Sebetulnya kita ada satu agenda lagi, yaitu MG Earth Run, cuman karena COVID, jadi kayaknya sekarang ini terpaksa ditunda dulu. Nah, intinya kita berdoa semoga pandemi ini segera cepat berakhir. Terima kasih untuk Gerald sebagai Ketua Panitia Kapten Nahkoda dari kapal MG Fair 2020 ini, serta seluruh panitia yang terlibat di dalamnya, ada Cesar, Ruli, Diki, Arya, Hikmah, Widi, Ayu, Asmi, Fikri, Anwar, Herdis, Fadil, Nadira, Ina, Desrina, Husni, Fajar, Reni, Yani, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan, tapi sangat signifikan keberadaannya.
berjuang sama-sama kalian tuh nggak pernah kerasa bosen dan melelahkan lah. Demikian dengan ini, secara resmi saya tutup rangkaian MG Fair sekaligus penutup dari kepengurusan Mata Garuda 2018 dan 2020. Mohon maaf atas semua kesalahan, semoga semua yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi setidaknya satu orang di luar sana. Bagi alumni, jangan lupa vote Ketua Mata Garuda selanjutnya ya. Sekian Mbak Hikmah, kayaknya dari saya. Oke, thank you banget nih Mbak Falma. Oke, aku sedih juga sih karena ini harus berakhir, yang harusnya ketemu langsung, tapi kita belum punya kesempatan ketemu langsung face to face. Semoga secepatnya bisa ketemu langsung bersama teman-teman yang lain untuk menebarkan inspirasi-inspirasi lainnya gitu. Nah sekarang untuk closing aku pengen panggil moderator satu lagi nih. Halo Arya. Halo. Halo Arya. Waduh, aku dipanggil lagi nih. Ayo dong. Hai Bang Arya. Bentuknya udah nggak jelas nih. Datang berdua, pulang berdua dong ya. Iya, baik. Oke, mungkin dari Arya ada sedikit speech atau pesan dan kesan untuk teman-teman yang udah hadir di MG Talk ini? Enggak sih, paling terima kasih aja sama semua peserta yang udah antusias ya untuk mengikuti acara kita hari ini. Kayak saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan tambahan apa-apa, tadi sudah diberikan sama Ibu Ketua. Mohon maaf. Loh, Anda Gitu berkapasitas sekali Bapak Arya. Ya udah kalau gitu, Hikmah, kamu masih di sini? Masih dong, pastinya. Oke, kalau gitu mari kita tutup aja Hikmah. Iya. Mungkin terima kasih untuk semua teman-teman yang udah menyimak Mata Garuda dari jam 3 tadi sampai hampir jam 6. Jangan lupa kalau misalkan mau lihat siaran ulangnya bisa langsung visit atau kunjungi YouTube-nya Mata Garuda. Dan tadi juga jangan lupa untuk para alumni dan awardee vote Ketua Mata Garuda yang baru. Benar nggak? Betul. Ya, alumni aja. Oh iya. Oh, alumni aja, oh ya, mohon maaf. Iya. Galak. Awardee belum boleh. Suruh belajar yang benar katanya. Oh, gitu. Galak. Oke, kalau gitu Hikmah, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Sehat selalu. semua.